Selamat malam para juragan dan juraganwati. Selamat datang di channel Buncit Perdasi. Ya, Buncit Perdasi hari ini lagi jalan jauh ya para juragan dan juraganwati. Mau ke Sunter dan Kelapa Gading para juragan dan juraganwati. Naik motor, sedangkan Buncit jalannya ke arah barat dari Alam Sutra. Ini arahnya aja udah salah para juragan dan juraganwati. Buncit mau jalan lewat sini karena bosan jalan biasa-biasa aja, jalan lewat Geraha Raya. Sudah terlalu sering lewat situ. Ini Buncit mau lewat Daan Mogot biar ganti suasana lah. Oke, para juragan dan juraganwati, sambil jalan kita ngomongin tentang persiapan untuk jalan jauh ya para juragan dan juraganwati. Contoh Buncit hari ini mau jalan ke Kelapa Gading ya, sekitar berapa ya? 2 jam. Nah, untuk persiapannya yang pertama kondisi para juragan dan juraganwatinya dulu, pengendaranya dan pemboncengnya. Kalau bawa pembonceng itu dua-duanya kudu fit dulu. Sebab kalau kondisi nggak fit, misalnya ngantuk atau haus, lapar sih masih bisa ketolong. Kalau haus parah itu para juragan dan juraganwati. Itu nanti kendarain motornya nggak pakai sen, astaga orang. Kita mau belok kanan ya para juragan dan juraganwati. Ya, kondisinya harus fit dulu. Sebab kalau nggak fit, misalnya kebelet, itu nanti bawa kendaraannya nggak konsen, nanti kecelakaan. Yang harusnya bisa dihindari malah nggak bisa dihindarin karena nggak konsen, karena kondisi nggak fit. Itu nomor 1 para juragan dan juraganwati. Nomor 2, kondisi kendaraannya harus fit juga. Contoh, tahu kendaraannya ada masalah di karburator atau ada masalah di busi, jadi mesinnya suka mati atau gimana gitu. Jalan jauh, sedangkan jalan jauh bermasalah ya cari penyakit sendiri para juragan dan juraganwati. Terus, lagi lampu merah lagi. Ini harusnya cepat ini. Di sini banyak itu ya, ngamen dan manusia silver dan ngemis juga. Kita diam dulu ya para juragan dan juraganwati. Yang kayak gini nih yang nyebarin corona nih. Kagak pakai masker, deket-deketan, ngomong, astaga. Ya, cara supaya pengamen ini nggak usah dikasih apa-apa para juragan dan juraganwati. Dia bakal datang terus kalau dikasih sesuatu aja gitu, bakal ngamen terus-terusan. Oke, hijau. Oke, para juragan dan juraganwati, lanjut yang nomor 3 ya. Persiapan jalan jauh. Pertama kondisi motor, pertama kondisi driver, nomor 2 kondisi kendaraan, nomor 3 doa dulu. Kalau mau jalan jauh nggak ada salahnya doa dulu. Mungkin kalian bisa baca ayat-ayat tertentu atau baca doa tertentu sebelum berkendara, atau sambil berkendara juga bisa. Itu percaya nggak percaya, mungkin setidaknya kalian nambah percaya diri kalau bawa motornya sudah doa para juragan dan juraganwati. Oke, terus yang nomor 4, minum sebelum berkendara. Ini paling pengaruh di itu minuman. Kalau pengalaman sih Buncit sama jalan jauh sama teman-teman juga,
Kalau belum makan nggak gitu masalah. Kalau belum minum cilaka. Terasa menderita angin, terpaan angin ini terasa sakit banget gitu, berat banget. Konsentrasi juga menurun, cepat menurunnya. Jalan sedikit langsung ngantuk, jalan sedikit langsung capek. Minum dulu aja sebelum berkendara, nggak usah banyak, setengah gelas saja cukup gitu. Apalagi jalannya jauh, Buncit saranin minum agak banyak. Oke, berikutnya kalau sudah jalan nih, posisi sekarang sudah jalan, misalnya sudah mulai capek. Oke, no problem, istirahat. Istirahat aja, minggir gitu. Matiin mesin motor. Berdiri, jalan-jalan beberapa langkah gitu. Udah terasa mulai enak itu, pemanasan, gerak-gerakin badan gitu. Yaudah, jalan lagi motornya. Biasanya istirahat kecil gitu nggak makan waktu banyak, paling 2 menit atau 3 menit aja. Sudah cukup buat jalan. Wis. Hari Minggu sore ini agak rame ya. Oke, tips berikutnya. Rame ui. Oi oi oi. Ai ai ai. Iya, kurang tahu kenapa ini rame ya Minggu sore. Biasanya Minggu agak sepi. Oke, kalau tips berikutnya ya yang nomor 5, dalam berkendara gini, misalnya capek, aduh, tapi nggak mau istirahat, mungkin karena dikejar waktu. Atau misalnya kram sedikit atau gimana gitu, tangannya nggak enak atau mulai kesemutan. Itu ada langkah-langkahnya. Pertama, yang biasanya duduk agak ke depan gini, dinormalkan duduknya begini, stretching, buka tangannya gitu. Tetap konsen ya kepada juragan dan juragan wati. Kaki juga bisa dilurusin. Oh alah. Kaki bisa dilurusin, kaki kiri, kaki kanan. Bisa berdiri kalau pantatnya capek. Nggak usah lama-lama. Kalau perjalanan gini asik-asik aja nih. Oke, tips yang keenam, jalan dalam keadaan happy para juragan dan juragan wati. Kalaupun hatinya nggak happy, ya di happy kan para juragan dan juragan wati. Misalnya ada orang yang bikin kesel kayak tadi tuh, orang brengsek. Iya. Ya udah dibawa happy aja, biarin aja, anggap aja mereka nggak dididik dengan benar sama orang tuanya lah, bodo amat lah. Kita urusan kita aja, urusan mereka. Dia kenapa arogan, kenapa dia buru-buru, kenapa dia begini, ya bukan urusan kita. Bawa happy aja. Oke, para juragan dan juragan wati. Terus ada bonus tips. Kalau bisanya jalan jauh ini, misalnya harus jalan malam. Harus jalan malam itu sebaiknya cari jalan yang agak rame para juragan dan juragan wati. Kalau harus jalan malam dan harus lewat jalan yang sepi, Buncit saranin ada temennya, ditemenin temen. Ya soalnya ya sekarang sih lagi nggak rame begal, dulu sih rame begal tuh, zaman begal. Tahu-tahu dipepet, dibegal gitu. Atau dapat hal yang tidak diinginkan, selip, jatuh, atau kurang perhatian gitu, nyundul sama sesuatu, ditinggal aja, nggak ada yang mau bantuin gitu. Tapi Buncit sejauh ini sih jalan aja sih, sepi atau rame juga hati-hati aja. Oh ya, kalau jalan jauh ini jangan kejar speed ya, jangan kejar top speed, kejar speed yang konsisten. Buncit mau jelasin itu, tapi jalan di depannya lagi rame ya. Ini jalan utamanya Tangerang loh, tapi rame gini ya. Hari Minggu loh. Mungkin perlu daerah sepeda di sini. Hai, ini angkot tuh sesuka dianya aja jalan di mana.
Oke, para juragan dan juraganwati. Oh ya, kalau trips jalan siang, jalan malam, itu no problem, nggak masalah. Selama kondisi motor kendaraan oke, kondisinya fit, no problem. Lampu penerangannya cukup harusnya kalau kondisinya normal, kondisinya fit. Ban juga diperhatikan, itu sangat berpengaruh loh, kondisi ban dan suspensi kendaraan, terutama di motor. Mungkin udah cobain tuh pakai ban gundul, ban lama. Ban yang sudah waktunya diganti itu jangan dipakai buat jalan jauh ya, para juragan dan juraganwati. Buncit biasa jalan jauh ini agak-agak spontan aja ini. Hari ini kan mau ke Sunter, Kelapa Gading, ini juga spontan-spontan aja. Jalan-jalan gitu. Pernah buncit dari Alam Sutra, diajakin teman di Bogor, ya monggo jalan aja. Itu bahkan nggak pakai jaket bagus loh, pakai jaket seadanya aja buncit gitu. Pakai jaket, bungkusin sama rompi, kebetulan ada rompi di meja kantor buncit. Tak pakai tuh rompi, tak jalan ke Bogor, 60-an kilo. Bogornya bukan Bogor yang deket sama kotanya, Bogor yang agak dalam, malah agak ke arah Sukabumi gitu. Dari Alam Sutra lumayan kan, nggak ada persiapan tuh, cuma minum doang jalan ke situ. Masih bawa pulang laptop kantor malah, alah cilaka. Tapi fun-fun aja sih. 60 kilo sekali jalan nggak masalah. Ini kalau ke Kelapa Gading sekitar 30-an kilo, 35 atau berapa. Kalau jalan idealnya ya, ini buncit kan lewat jalan lain. Daan Mogotnya di mana ya buncit, agak lupa. Oke, tips-tipsnya untuk jalan jauh lagi. Itu consistent speed. Jadi jangan ada kesempatan digas segila-gilanya gitu. Yang penting kejar deadline, kejar target waktu, enggak konsisten aja. Itu menghemat stamina para juragan dan juraganwatinya sebagai driver, dan menghemat bensin, menghemat itu juga motornya. Itu kalau kita paksa gas, rem mendadak gitu, motornya juga capek. Terutama motor yang itu ya, yang belum ada radiatornya, kayak bajai pulsarnya buncit. Pas kosong kita hajar gas gila-gilanya, but, RPM tinggi tuh. Pas tahu-tahu di depan rame kayak gini, macet-macetan, udah kepanasan tuh mesin. Kalau kita kecepatan normal aja, lari sekitar 40 km per jam, RPM-nya sekitar 3000. Kena macet ya nggak gitu panas dia mesinnya. Juga komponen pengereman, kaki-kakinya juga sudah capek tuh kalau sudah dipaksa gas kenceng-kenceng gitu, di push gitulah. Kalau jarak dekat sih ya monggo hajar segitu. Kalau jalannya sekitar 4 jam 5 jam ya sengsara tuh motor, kita paksa dari 80-an 90-an terus-terusan gitu. Hari normal aja sekitar 60-70 km per jam udah cukup. Kalau ada kebutuhan lari 80 ya silakan, tapi jangan terus-terusin lari 80. Rame juga ya, ada apa sih? Bukan pulang kerja loh, pada nggak bawa tas, pada dolan, nggak tahu juga gitu. Nah ini juga nih, perhatiin juga jalan yang kita mau lewatin, rutenya banyak lubang nggak, atau rawan kriminal nggak. Kalau nggak yakin sendiri berangkat ke situ, mending jangan, mending ajak temen, atau bangun confidence dulu, jalan-jalan coba sendiri nggak sejauh itu, terus balik. Biasanya yang ya agak keburu nafsu gitu, jalan jauh itu yang masih muda ya, masih, wih motor baru, masih begini-begini.
Kalau udah biasa jalan jauh sih ya jalan jauh ya jalan aja. Ke tempat yang belum pernah pergi ya monggo, nggak apa-apa, jalan aja. Kayak Buncit kemarin minggu lalu ke Citra Maja, ya jalan aja tuh, separuh spontan juga sih. Lihat, Citra Maja Raya 40 kilo, ya udah jalan. Oh udah malam, ya besok aja lah. Ya besoknya Buncit jalan tuh. Lumayan para juragan dan juragan mati. Intinya itu ya, kalau mau jalan jauh jangan remehin jam terbang. Yang sudah pengalaman jalan jauh itu kalian sepelein, lu jalan jauh ntar punggung lu sakit gini gitu gitu. Enggak. Yang pengalaman mah om-om yang sudah umur 40-an, umur awal 50-an, jalan jauh pakai motor no problem mah. Mereka dari muda sih begitu. Udah tahu di mana apa namanya kondisiin badan gitu. Asik loh kalau jalan jauh sama om-om gitu kan, mereka sudah pengalaman gitu. Tahu kapan istirahat minum gitu kan, tahu rute-rute aneh gitu kan. Pantura berhenti sini makan enak gitu, tahu aja nih om-om ini. Kalau yang anak muda biasa cenderungnya mau bawa kendaraan kenceng-kenceng, mau cepet, padahal fungsinya kita naik motor kalau mau ke tempat tertentu, tempat jauh gitu, pasti ada alternatif lain selain motor yang lebih baik, misalnya kereta, mobil, atau pesawat gitu. Tapi itu yang penting sampai ke destinationnya, sampai ke tujuan. Nah kalau motor kan cari perjalanannya ini dinikmati nih para juragan dan juragan mati. Terutama kayak gini nih kosong. Kenapa nggak tahu di belakang rame? Ucit juga kurang tahu. Mungkin karena Tang City rame gitu. Kita no problem mah, jalan agak macet sedikit masih bisa lah. Kalau berkepanjangan ya kesian itu, motornya kesian, drivernya juga kesian. Nah yang kayak gini nih hati-hatiin. Ada yang mogok dan ditarik di turunan tuh, bahaya tuh. Soalnya gimana ya, tanjakan turunan sedangkan kendaraan yang nggak punya, yang mesinnya nggak nyala lah gitu, berarti pengeremannya dol gitu kan. Mesin mobil harus nyala supaya remnya dibantu sama pengeremannya dibantu oleh putaran mesin. Kalau mesinnya mati, remnya otomatis agak dol, agak lemes gitu, kurang pakem. Nah turunan, jadi jangan aneh-aneh deket situ, mereka remnya agak jelek. Mesinnya lagi mati, memang begitu para juragan mati. Kalau ada kendaraan yang trouble itu sebaiknya kita agak jauh aja, mencuri cari aman aja, jaga jarak. Ini Buncit tahu nih, lurus kan, masih lurus. Itu Jalan Benteng Betawi, Buncit tahu tuh. Dulu tiap hari lewat situ pas zaman Kelapa Gading ke Alam Sutra. Kalau ini lurus belok kanan nanti Daan Mogot ya. Semoga Buncit beloknya benar ya para juragan dan juragan mati. Oh ya, kalau bawa barang jalan jauh, naik motor, apalagi kalau bawanya sendiri ya para juragan dan juragan mati, kalau bisa di dalam ransel atau dalam kardus lah gitu, diikat aja di belakang motor daripada dipikul, dipakai ranselnya gitu di punggung. Itu nambah mempercepat capek juga. Itu Buncit taunya telat, sudah agak lama itu touring gitu kan, dikasih tips sama om-om. Lu jangan pakai tas lu ikat di belakang aja. Kenapa om gitu kan? Pasti capek kan, sini lu capek kan pegang buntutnya Buncit. Iya capek situ om, karena lu pakai tas. Dia bawa tali tali rafia gitu. Tas punggungnya Buncit diikat di situ. Lebih enak, jauh lebih enak mah, bisa capeknya juga berkurang gitu. Jadi begitulah para juragan dan juragan mati.
Diikat aja di kursi penumpang. Itu lebih enak untuk bawa kendaraannya. Oke. Banyak lampu merah ya. Belok kanan Daan Mogot ya para juragan dan juragan Wati. Konon kabarnya jalan Daan Mogot ini jalan paling panjang di Jakarta. Dulu, zaman Buncit kuliah. Sekarang nggak tahu jalan apa yang paling panjang di Jakarta. Banyak jalan kandidat jalan panjang yang lain. Contohnya MT Haryono tuh panjang tuh. Apa namanya? TB Simatupang juga panjang. Gatot Subroto juga panjang. Jalan panjang juga panjang. Jalan Raya Bekasi juga panjang. Jalan Raya Serpong panjang. Jalan Raya Bogor panjang. Kalimalang juga panjang gitu. Banjir Kanal Timur juga panjang. Tapi konon kabarnya jalan Daan Mogot ini jalan paling panjang di kota Jakarta. Asik sih jalannya, tapi kalau jam berangkat kerja atau jam pulang kerja luar biasa macetnya. Buncit sudah coba sendiri. Macetnya bikin nangis. Dan kalau malam, tembus tengah malam gitu, sini rawan begal katanya. Buncit pernah kejar-kejaran sama orang di sini juga. Buncit suspek sih begal, tapi Buncit gas aja, nggak tahu tuh beneran begal apa enggak. Kejar-kejaran jadinya. Nah ini kayak gini aja nih jalan jauh nih, konsisten di sekitar 60-70 km per jam. Jangan dihajar begitu ada kesempatan jalan kosong 80-90 km per jam. Nggak bisa nggak bisa dipertahanin para juragan dan juragan Wati. Lari segitu, nanti ada aja gangguan di jalan atau orang nyebrang atau apa, pokoknya rintangan lah, pasti turun juga kecepatannya. Terlalu tinggi kecepatan 90-an km per jam di jalan biasa. Kalau jalan tol lain cerita para juragan ini kan jalan biasa. Sama kalau lihat lubang juga butuh waktu reaksi yang lebih cepat lihat, menghindarin lubang, menghindari rintangan gitu. Jadi agak beresiko. Ya cari kecepatan sekitar 60 sekian sampai 70 sekian kilometer per jam aja. Konsisten di situ. Motornya nggak perlu RPM tinggi yang mengakibatkan mesin panas. Terlalu panas tepatnya. Komponen rem juga nggak gitu capek, perlu buka tutup rem terus-terusan. Badan pengendaranya juga nggak langsung capek. Lampu merah nih. Angkot ngetem nih. Rame nih, minta duit nih, astaga. Asik nih Daan Mogot para juragan dan juragan Wati. Itu konvoy tuh, Ninja kayaknya. Oh iya, Ninja S, Ninja RR depan. Kangen sih naik Ninja. Sedih lah para juragan dan juragan Wati. Kangen 2 tak, tapi Buncit nggak suka ngerawatnya para juragan dan juragan Wati. Kangen lapar mata aja sih lihat, emang gagah, keren, kenceng gitu. Bener kenceng tuh Ninja 2 tak. Tapi rawatnya agak repot. Ya itu bensinnya, minumnya cepet, oli samping juga, spare partnya juga kalau pakai oli samping murah, sakit. Ini terasa ya sama motornya Buncit yang CBR 150 ini, ban depannya sudah waktunya ganti nih, tapi masih bisa pakai. Ini ban aslinya dari tahun 2014 belum pernah ganti, masih dari pabrik nih bannya. Sekarang 2021.
2014 nih motor, sekarang 2021. Berapa tahun tuh? 6 tahun lebih, hampir 7 tahun. Belum habis, sebab kilometernya belum begitu banyak gitu. Masih 22.000 kilometer ini odometernya motor ini. Nggak pernah diputar-putar, nggak pernah dimainin. Ban belakang kunci udah ganti karena apa namanya, kena paku waktu kemarin itu, dan dilihat bannya juga sudah mau habis, ya udahlah ganti sekalian. Memang kalau motor gitu yang habis duluan ban belakang ya, para juragan dan juraganwati. Kenapa ban belakang lebih cepat habis dibanding ban depan? Nah, begini ceritanya. Ban belakang itu dia perlu mikir bagaimana caranya nyalip ban depan. Jadi dia gak mikir terus, ya udah botak. Sedih para juragan dan juraganwati. Bukan ya para juragan dan juraganwati. Ban belakang itu lebih cepat habis karena yang ditarik oleh mesin itu ban belakang, yang diputar sama mesin itu ban belakang. Ya emang begitu. Ban depan ini habisnya karena kita bawa ngerem. Kalau ngerem kan yang banyak menurunkan kecepatan motor itu ban depan. Ban mobil juga kayak gitu, yang menahan laju kendaraan itu ban depan. Yang motor kan rata-rata penggerak yang digerakin roda, yang digerakin oleh mesin itu roda belakang. Jadi roda belakang biasanya lebih cepat habis. Ada juga anak kantor Buncit yang nanya, kalau ban belakang sama ban depan beda merek gak apa-apa? Gak apa-apa bos. Buncit suka-sukanya aja pasang dulu. Sekarang ini belakang pakai Aspira Sportivo, Premio Sportivo atau apa namanya. Ban belakangnya begitu, ban depannya pakai IRC bawaan pabrik. No problem. Di Bajaj pakai Maxxis sama IRC kemarin. Pakai sekitar 6 bulan, no problem. Habis ban depannya ganti Maxxis dua-duanya, no problem juga. Ini nanti juga Buncit, kalau ban depannya Buncit ganti Aspira juga biar satu merek lah gitu. Memang didesain buat depan dan belakang begitu. Tapi tukar-tukar merek nggak gitu masalah. Pengalaman dulu pernah pakai FDR dicampur sama Zeneos dicampur sama Michelin dicampur sama Swallow, terus ganti FDR lagi. Ya campur-campur sih nggak gitu masalah para juragan dan juraganwati. Lebih pengaruh ke kondisinya. Misalnya kembangannya sudah mulai habis atau sudah sering bocor gitu, sudah sering ditambal, itu waktunya ganti tuh. Itu pakainya udah nggak enak, udah kerasa kok. Mau belok nggak enak, mau ngangkat barang nggak enak, mau jalan lurus aja kadang-kadang. Pengalamannya pakai Swallow SB 117 di ban depan Tiger dulu. Itu mendekati masa akhirnya, dia ban depan itu kan agak-agak tahu-tahu gitu, gaya enduro gitu, gaya off-road lah gitu. Jadi habisnya gitu sisi tahu kotak yang kena tanah duluan. Sedangkan yang belakangnya masih tebel. Gimana ya, jadi kalau jalan mulus pun gini nih, mulus. Ini kan aspal kadang ada yang naik turun atau gimana tuh nggak rata. Apalagi di jalan yang mulus itu di keramik. Wih, kok gedut-gedut gitu ya, goyang-goyang gitu ya. Ternyata ban depannya sudah naik turun, dia habis satu sisi doang. Kalau di jalan yang agak keriting sama sekali nggak kerasa. Kalau di jalan aspal kerasa sedikit tapi nggak gitu terasa. Kalau jalan bener-bener mulus, bener-bener rata, itu di keramik Buncit jalan gitu. Wih, kenapa nih? Oh, ternyata ban depannya begitu. Itu akhir-akhirnya SB 117-nya Buncit ya. Habis itu ganti apa ya? Michelin kalau nggak salah. Michelin Pilot Street. Asik juga, nggak gitu masalah. Ban biasa atau belas biasa.
Oh ya, tips buncit lagi dari buat yang jalan jauh, bawa cash. Bawa cash. Cash ini gimana ya bilangnya ya? Obat segala obat sih nggak juga, tapi bisa menyelesaikan masalah dengan cash. Contoh, ketilang. Misalnya apa namanya, atributnya nggak lengkap nih, nggak pakai helm atau spionnya kurang gitu. Tahu di lampu merah di stop polisi gitu. Oh, selamat siang pak, ya tat. Keluar waktu itu 20.000 aman gitu dilepas. Waktu itu apa, buncit jalan pakai GPS. Di mounting di sini GPS. Kata Pak Pol nggak boleh, asem. Pakai GPS nggak boleh loh, bingung. Zaman dulu sih, zaman gubernurnya masih Fauzi Bowo. Udah lama banget sih, Tiger buncit masih grass itu, masih mantap dulu. Pakai GPS, buncit setengah mati mountingnya dulu kan, sampai beli mounting GPS-nya gini. Nggak boleh katanya. Asem. Oh totet gini, totet gitu. Ya udah keluar 20.000, tentram. Ya lumayan, cash bisa menyelesaikan masalah yang mungkin kalau dipakai surat tilang gini gitu sih bisa kita menang, tapi ya nggak worth it lah waktunya. Oke, contoh cash yang menyelesaikan masalah lagi, tambal ban. Oke bos, mungkin apa namanya, situ kondisinya prima semua, ikut kata-kata buncit semua, udah doa, udah kendaraan sama manusianya udah fit, segala macam mantep lah. Kena paku di jalan. Masuk akal kan? Kok skenario masuk akal kan? Kena paku di jalan. Udah, tambal ban. Nggak bawa cash, bawanya kartu, bawanya OVO. Ya orang nggak terima bos. Cari mesin ATM dulu, sedangkan bannya bocor, susah kan? Nah, syukur-syukuran ada ATM dekat atau orangnya mau terima OVO atau pakai apa lah gitu. Kalau nggak bawa cash kan pusing. Oke, cash lagi yang menyelesaikan masalah, misalnya kesenggol sedikit. Misalnya kecepatan rendah nih, macet-macetan gitu, kesenggol sedikit. Jebrok gitu kan. Ternyata orangnya jatuh gitu kan. Jatuhnya ini kecepatan pelan lah, 5-10 km per jam lah, jatuh dia, dengkulnya berdarah gitu. Aduh, damai lah gini, buntutnya cash. Ya kan para juragan dan juragan mati, bawa aja cash. Kalau bisa cash yang dalam dompet itu jangan dikasih lihat, simpan duit di sini aja nih, di tempat kunci. Kasih dompet beginian, kunci isi SNK sama cash sedikit. Ya untuk jaga-jaga, misalnya duit parkir atau duit tambal ban, atau mau belanja di Indomaret atau apa gitu, pakai cash di sini aja. Malas keluarin dompet kan atau gimana. Kalau buncit jalan jauh biasanya dompet taruh dalam tas ya, jadi apa namanya, nggak ganjal pantat buncit. Kan duduk lama gitu, dudukin dompet kan lumayan juga para juragan dan juragan mati. Ini dan mogot sekali nih, sebelah kanan ini banjir kanal, sebelah kiri ke arah itu apa namanya, pik, bisa ke pik, belok kiri sini. Di depan belok kiri juga bisa sih. Oke, trip berikutnya buncit lupa nomor berapa sekarang. Kalau berkendara rame-rame dalam grup misalnya, atau teman dekat lah, 5 orang 6 orang gitu bawa berkendara, itu akhirnya para juragan dan juragan wati itu bakal mob mentality. Mob mentality itu maksudnya gini, dia sudah rame-rame, mikirnya bukan secara individual lagi, ngikut-ngikut kelakuan orang lain. Walaupun dalam grup misalnya 5 orang, 5-5-nya nggak arogan, tiba-tiba konvoi motor 5-5-nya jadi arogan. Kenapa? Nggak tahu. Itu namanya mob mentality. Jadi jangan ngikut-ngikut. Misalnya kita jalan nih berlima rame-rame, di depan teman ya ikutan tuh standing wheelie atau ngebelar gas, kita nggak usah ikut. Kalau bisa sih, kalau mau sih
Ah, samperin dia bilang jangan, no no gas-gas, no no gaya-gayaan, no no gini. Ah lu nggak asik gini-gini, bodoh gitu, gituin aja. Mau selamat atau mau gaya-gayaan? Sepele sih. Kalau mau gaya-gayaan ngebelar-ngebelar, ngangkat roda gitu, ya sendiri aja bos. Jangan pas jalan jauh, jangan pas jalan rame-rame. Nggak asik gini-gini ya, mau standing-standingan ya silakan aja sendiri, udah gitu aja. Kita nggak usah ngikut, kalau bisa yang lain nggak usah ngikut. Ntar dia juga stop sendiri. Nah, juga begitu, jangan langgar aturan kendaraan, jangan lawan arus. Mentang-mentang lagi banyak orang nih, lagi rame-rame konvoy, lawan arus. Enggak bos, terobos verboden, cilaka mah. Jangan para juragan dan juragan mati. Yang lagi rame sekarang di media kan pemotor jari tengahin pesepeda. Itu kayaknya juga itu karena pesepedanya mob mentality. Maunya santai-santai gitu, mau difoto gagah gitu, udah ngambil semua jalan, semua lajur jalan. Iya, mungkin secara individual merekanya nggak mau merusak, melawan aturan kayak gini gitu. Tapi karena udah rame-rame, iya, jadinya begitu. Begitulah para juragan dan juragan mati. Hati-hati dengan mob mentality. Kalau terlalu rame, mulai nggak jelas nih, ngambil semua jalan, ngebelar-ngebelar kayak gini, ngangkat-ngangkat roda, arogan, lewatin orang jari tengahin, ludahin. Nah, udah jangan, misah aja. Misah aja apa jalan juragan dan juragan mati. Kalau dibilang lu anak mami lu nggak bisa ikut, ya nggak apa-apa, bodo amat. Lu nggak asik, lu nggak jago, nggak laki lu, ya bodo amat. Lu mau cilaka ya jangan ajak-ajak orang. Lu aja yang celaka. Begitu para juragan dan juragan mati. Buncit share beginian juga bukan ngomong buncit spesialis jalan jauh, spesialis gini gitu, sertifikasi ini itu, safety riding gini itu. Enggak mah. Buncit pengalaman aja. Udah jalan jauh juga lumayan sering. Iseng jalan jauh juga lumayan sering, sendiri rame-rame juga lumayan sering. Moga-moga tipsnya buncit konstruktif ya, enggak walah. Kalau ada yang kesinggung ya silakan tinggalin jari tengah gitu. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Mungkin tipsnya buncit bisa membantu para juragan dan juragan wati berkendara dengan lebih baik. Jalan jauh atau jalan dekat, ya ikut aturan, jauh-jauhin mob mentality, jaga motor dan kondisi juragan dan juragan watinya supaya prima, supaya fit. Berdoa bisa jadi bikin para juragan confidence, bisa jadi bikin juragan merasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa atau sama siapalah, sama dewa api atau apalah, terserah kalian lah. Bisa juga jadi apa namanya, kebiasaan para juragan dan juragan wati. Begitulah para juragan dan juragan wati. Percaya nggak percaya, doa atau enggak itu mempengaruhi para juragan dan juragan wati. Kalau ada yang aneh-aneh di jalan, ya kita agak menjauh aja. Ada yang kejar-kejaran nih, kita agak pelan aja, bodo amat, mereka kejar-kejaran silakan. Ada yang lagi masalah di jalan, sudah ada yang tolong, ya udah kita pelan-pelan aja, nggak usah macam-macam. Daripada kita kepo gini gitu, ntar kita disalahin. Kalau mereka minta bantuan kita, kalau mau bantu ya bantu, kalau enggak ya begitulah. Toh hidup jalan gitu juga. Beberapa jam lagi matahari juga tenggelam, besok juga matahari terbit lagi. Sudah mulai
Gelap ya. Buncit pakai visor smoke ya, pantas agak gelap ya. Baru jam 5.15 astaga. Masih terang bio. Hampir selesai jalan Daan Mogotnya ya. Tahu buncit sih, Daan Mogot ini berakhirnya di depan Taman Anggrek, dibelokan dari Taman Anggrek itu. Buncit apa namanya lupa sih. Pokoknya di sekitar situ. Oh ini belum, masih jauh nih jalan Daan Mogotnya. Masih bisa naik yang jalan flyover kurus itu flyover sempit yang pernah ada yang meninggal itu. Nah kayak gini nih lawan arus, jangan para juragan dan juraganwati. Nice. Wis. Wis. Jangan terlena para juragan dan juraganwati. Walaupun jalannya monoton gini, tapi kita tetap harus hati-hati. Udah berapa tahun ya buncit di Jakarta? Dari 2012, hampir 10 tahun. Iya, hampir 10 tahun loh di sini. Udah warawiri kemana ya daerah sini. Pokoknya Jabodetabek udah puas lah buncit keliling-keliling udah biasa. Nah ini jalan layang sempit buncit nih. Buncit bilang, buncit nggak tahu apa namanya sih, ada namanya buncit lupa. Ini sebenarnya motor nggak boleh naik. Tapi lihat di depan buncit 3 motor naik, di sebelah sana banyaknya luar biasa. Ya nggak ngerti lah para juragan dan juraganwati. Aturan tapi nggak ditegakkan gitu. Jalan flyover ini sama kayak flyover yang di Dr. Satrio yang dari Kuningan ke Kampung Melayu itu. Jalan layang nontol becak kayu. Itu motor nggak boleh naik karena anginnya kencang. Oke, kurang lebih tingginya setinggi ini juga, sekitar berapa ya, 5 meter apa 6 meter dari tanah. Satu tangan nih, nggak gitu kencang anginnya bos. Karena anginnya kencang. Sedangkan beberapa minggu yang lalu sepeda boleh naik jalan layang nontolnya itu. Emang sepeda sama motor lebih berat mana ya? Mungkin buncit bukan orang politik, nggak gitu ngerti. Mungkin buncit nggak gitu pinter, ya bisa jadi. Masa sekencang itu sih anginnya, sekitar ya 6 meter, mentok-mentok 10 meter lah di atas jalan yang di bawah. Nggak begitu tinggi bos. 10 meter itu sekitar lantai 3 rumah. Apakah setinggi itu? Mungkin kalau mau bikin aturan kasih alasan yang lebih jelas lah, yang lebih masuk akal lah. Jangan bilang angin bos, buktiinnya gampang banget, tinggal jalan ke situ, bawa aja.
Kalau bilang ini aturan jalan layang non-tol ini cuma buat mobil karena gubernur bilang begitu, ya monggo gitu. Oh, ini yang grup ninja tadi ya? 2 stroke. Ada itu juga tuh, Satria tadi. Ninja RR. Ini AGV nih, lebih tajir nih orang ini. RX King, nice. Kita agak ke kiri deh. Hati-hati kalau sudah rame gitu, kemungkinan jadi mob mentality. Ya asik bunyi 2 tak itu ya para juragan dan juragan wati. Suka nggak suka sih, ada yang nggak suka bunyi 2 tak. Katanya kayak bunyi pemotong rumput, bunyi chainsaw. Buncit sih suka bunyi motor 2 tak. Beda sih dari chainsaw sama pemotong rumput itu. Gimana ya, dia kan motor. Ada ganti giginya, ada RPM rendah sama tingginya kan. Gitu. Sedangkan chainsaw atau lawnmower bunyinya gitu aja. Paling kalau ada hambatan dia misalnya motong rumput tuh, berubah bunyinya. Gitu doang. Bunyinya lebih asik. Lagian kalau motor kan ada Doppler efeknya, dia kan jalan. Kalau mengarah ke kita bunyinya lebih lebih crispy, kalau menjauh bunyinya lebih gitu, lebih gimana ya jelasinnya, harus dengar sendiri sih para juragan dan juragan wati. Asik bunyi 2 tak. Dan itu enaknya bunyi 2 tak itu cepat RPM-nya naik. Cepet jadi tenaga gitu, putar sedikit tenaganya udah gede. Panasnya juga banyak tuh 2 tak. Dia bilang, masa 2 tak panas? Enggak panas gini-gini. Lu coba aja bawa sendiri. Cepet panasnya itu bos, cepet banget. Kalau problem juga aduh, asik, sedap kalau 2 tak problem. Duitnya sedap. Ini sekarang bajai ini juga bahan bakarnya gas 4 tak juga, ini mesin 4 tak tapi bahan bakarnya gas. Bajai yang merah yang masih bahan bakar mesin 2 tak ya. Bahan bakar bensin mesin 2 tak. Udah jarang lihat, daerah Binus terakhir lihat. Kalau daerah Tangerang jarang ada bajai ya, Buncit jarang lihat juga. Daerah Binus Ciledug tuh, Buncit ada lihat bajai. Dekat pasar kemarin Buncit bikin video ya, yang urus si bajai pulsar. Trisakti, Untar. Ini belokan ini nih. Berarti di depan sudah bukan Daan Mogot lagi. Jam 5.23. Nice. Ini ya, kalau ada kesempatan stretching aja. Itu ada foto Buncit. Lumayan. Jaga kondisi buat jalan jauh. Bensinnya CBR mulai habis. Nanti pulang kita isi yuk. Motor 2 tak tadi ya. Ingat, mob mentality jangan mob mentality. Jangan mob mentality. Yup. Yang kayak gitu, sabar aja, sabar.
Nice para juragan dan juragan mati. Suruh belok kanan. Ini arah kota nih, Buncit tahu nih. Lewat Gajah Mada kalau nggak salah nanti ya. Ini flyover ya. Oh iya nih flyover Roxy. Aduh, ini sering paku nih, ranjau paku paling sering di sini nih. Terkenal mah. Dari zaman Gubernur Sutioso. Kenapa buncit ke kiri ya? Harusnya ke tengah. Soalnya pakunya lebih bersih di tengah daripada di samping. Flyover Roxy. Begitu turun sebelah kiri banyak tambal ban. Kenanya di sini, tambal bannya di depan. Udah banyak kasusnya nih tambal ban di kiri ini. Tuh tambal ban tuh gede-gede. Hei. Kena nggak tuh? Enggak dia. Ini Jakarta Barat ya, para juragan dan juragan wati. Kota lamanya. Ruko-ruko lama ini. Bukan kota tua, ini kota lama sih. Kota tua mah dekat itu, stasiun Senen. Iya dia gak apa namanya paranoid nih, ban buncit bocor nggak ya? Gara-gara lewat flyover Roxy itu. Hai, ini ban masih baru loh. Sebelah sini kayaknya sih enggak. Belum kempes. Ya begitulah para juragan dan juragan mati. Kalau setiap kali lewat situ flyover Roxy itu ya apa namanya curiga-curigaan. Bocor nggak ya, bocor nggak ya, gitu. Udah terkenal soalnya. Nice. Ini ke arah Sudirman berarti ya, bukan Sudirman, Tamrin. Oh, enggak, dekat Tamrin juga sih Gajah Mada. Belok kiri nanti Gajah Mada. Pokoknya ini ke pusat kota lah. Nanti banyak gedung tinggi kok. Tuh mulai ada gedung tinggi di depan. Nice. Keren juga ya gedung ini. Max One Platinum. Nggak tahu apa, ada tempat nongkrong kayaknya. Jalan utamanya nih. Hotel Grand Mercure di kanan. Ini jalan Gajah Mada, setahu buncit. Belok kanan, astaga.
Kok belok kanan ya? Kan benar ke sini. GPS buncit kayaknya salah nih para juragan dan juragan Wati. Gajah Mada Plaza, benar sih. Ini ciri-ciri mau hujan nih para juragan dan juragan Wati. Jalan sawah besar. Yang Gajah Mada ini bos. Suruh putar balik kanan. Cepat gelapnya ya para juragan dan juragan Wati. Kayaknya mau hujan. Mau kemana nih? Kok ke selatan? Belok kiri, oke. Belok kiri. Belok kanan katanya. Mau kemana bos? Nggak tahu juga nih. GPS. Dilarang belok kanan. Kita suruh belok kanan. Astaga. Astaga, mobil ojek online. Gimana nih? Oke, kita jalan-jalan santai aja ya para juragan dan juragan Wati. Nggak jelas juga ini apa namanya? GPS-nya benar apa enggak? Oh, ini jelas ngawur nih tempatnya para juragan dan juragan Wati. Kita lihat GPS dulu ya. Berhenti pinggir dulu. Oke, kita jalan lagi ya para juragan dan juragan Wati. Hai. Belok kiri ya. Bos. Astaga. Aduh, ilegal ya ilegal, tapi mikir dong. Kadang bingung gitu ya para juragan dan juragan Wati. Orang jalannya ilegal tapi nggak mau tahu. Yang penting enak di dia aja. Ini Buncit tahu nih daerah. Daerah sini di depan ada Jonistik. Iya, habis warung-warung obat kuat ini. Terus nggak jauh sebelah kiri ada Jonistik. Tong Sinarmas. Ini sudah parkiran Jonistik nih. Ini nih parkir ilegalnya nih. Pernah parkir ilegal gini juga. Ini Jonistik. Lumayan. Harganya lumayan murah. Rasa oke lah. Bukan oke lah, enak sih, tapi ya nggak paling enak dan nggak wah gitu. Tapi enak, harganya murah. Bos.
Sen kiri tapi nggak ke kiri-kiri. Angkot juga mah setan. Ini lurus, nggak lampu merah ya, kanan yang merah. Kita lurus, hati-hati itu kuning. Pasar baru ya pada Juragan dan Juragan Wati. Heran kok disuruhnya lewat sini ya. Oh ya Buncit, apa namanya, lihat GPS tadi bakmi karet Asiu-nya sudah tutup. Tutupnya jam 5, kurang ajar. Apa namanya, berarti Buncit ke tempat temannya Buncit di Sunter. Ada mau ngambil barang. Habis itu paling beli apa sih, klakson-klakson. Ijo sih ijo bos, tapi nggak perlu klakson gitu bos. Santai, santai. Oh angkot kosong ya wajar. Sunter lurus, oke, masuk got, masuk underpass, astaga, masuk got mah, sengsara mah. Nice. Oh jangan dipaksa ini. Jangan dipaksa, soalnya turunan ini, apalagi ada yang manhole ini, manhole cover itu licin. Jangan ngerem di situ. Pernah lihat ada kendaraan ngerem di manhole cover itu licin, selip jatuh. Untung bukan kejadiannya di Buncit, ke orang di depannya Buncit. Hihi. Ya maksa lagi ya. Ya udah kita relain aja lah. Nggak worth it, kesel sama orang kayak gitu. Dia ngetot ke kanan terus ke kiri, kan kurang ajar. Cempaka Putih, oke. Sunter ke kiri. Yo, turn left. Itu belok kiri. Continue straight. Ini tol kalau nggak salah. Nggak ada motor. Aman. Sebelah kanan katanya, oke. Asik nih jalannya. Ya emang infrastruktur Jakarta bagus ya pada Juragan dan Juragan Wati. Relatif bagus ya. Dibilang bagus sih enggak juga. Flyover lagi, nice. Iya cepet gelapnya ya pada Juragan dan Juragan Wati. Udah mau jam 6 sih, 5.44. Ini lurus Cempaka Putih ya. Lihat gedungnya udah tinggi-tinggi nih. Soalnya Cempaka Putih masih Jakarta Pusat ya. Tanahnya keren gitu. Aduh alamatnya keren. Sentral Jakarta, ibu kota Indonesia. Jadi pada bangun gedung tinggi-tinggi gitu. Padahal Cempaka Putih atau Kelapa Gading, Buncit milih Kelapa Gading. Lurus. Continue straight, oke. Motor kudu kiri nggak ya? Nggak tahu, di tengah aja ya, bodo amat. Rumah sakit Mitra Keluarga, apa ada apartemen?
langsung mulai sepi nih gedung tingginya nih. Continue straight. Ya kok jalannya gini sih? Udah enak-enak jalan lebar tadi, sekarang jalan biasa lagi. Oh iya iya. Iya kayak gini lah para juragan dan juragan wati. Jalan sempit, ada yang putar balik, seenak jidatnya di depan tuh motor itu tuh. Tuh lihat kan? Ada seenak jidatnya aja tuh. Ini di mana? Cempaka Putih sih Bunce tahu, tapi di mananya? Nggak familiar sih lewat sini. Ini ditunjukin Google Maps kayak gitu. Bunce sih biasanya lewat itu Cempaka Putih yang ada pengadilan Jakarta Utara. Kalbe Farma di situ. Mantannya Bunce kerja di situ, Kalbe Farma. Nggak tahu sekarang masih di situ apa enggak, udah lost contact. Jadi nggak familiar lewat sini nih, di mana nih. Kalau kita nggak familiar jalannya jangan kenceng-kenceng ya, jangan bikin ulah aneh-aneh. Ntar kita nggak tahu jalannya cuma satu arah, kita main terobos saja gitu. Jam sholat maghrib nih. Jam 6 kurang berarti ya. Ois. Astaga. Waduh, nggak worth it mah jalan kayak gini. Ini jalan gede deh. Ini motornya nggak jalan juga. Belum 5 menit ngomong infrastruktur Jakarta bagus, langsung jalannya kayak gini ya. Sedih ya para juragan dan juragan wati. Bawa antena TV nih, nggak bisa ngerem berarti dia. Tuh ngeremnya langsung nggak stabil tuh, bahaya. Hati-hati para juragan dan juragan mati. Itu masih juga agak agresif dia, suka-suka dia lah. Oke. Aduh, NMAX kan, astaga. Ya deh, penguasa jalanan yang mulia NMAX. Hajar bos, hajar. Ini sennya ke kanan terus, sebab tangan kirinya nggak bisa matiin sen. Kita masih lurus kayaknya nih. Oke, kosong. Asem disuruh belok kiri. Baru dipotong suruh belok kiri. Mana belokannya?
Oke, itu apa namanya? ITC Permata Hijau. ITC Cempaka Putih. Harusnya Buncit tahu jalan ini, harusnya. Tapi disuruh belok sini, Buncit juga nggak tahu ini di mana mah. Kurang banyak ya pengalaman 10 tahun warawiri Jakarta. Belum 10 tahun sih, 9 tahun Buncit. April tahun depan tuh 10 tahun. Pulang dari Singapura dulu April 2012. Warawiri nyoba berapa kali pindah ya Buncit itu. Ngekos, tinggal sama saudara, ngekos, kontrak, ngekos lagi. Akhirnya ngontrak, terus ngontrak apartemen, akhirnya sekarang nyicil rumah. Ya good enough lah. Buncit memang bukan orang kaya, para juragan dan juraganwati usaha sendiri. Bukan anak pejabat, bukan anak orang kaya, bukan anak sultan, hanya butiran debu. Kanan, oke. Kenapa arahinnya lewat jalan kayak gini ya? Ntar pulang kita nggak pakai GPS lah para juragan dan juraganwati. Kayaknya kesel dia GPS karena Buncit tadi nggak ngikut jalan Geraha Raya. Masuk Daan Mogot sendiri, GPS-nya kesel. Belok kanan. Ini perumahan orang. Kenapa kita masuk ke perumahan orang? Kita maunya ke Sunter. Kanan, ke kiri. Kirinya di sini. Oh, kan kurang ajar. Belok kanan. Atau ini udah Sunter ya? Buncit kurang tahu juga. Aha. Kayak daerah Kelapa Gading sih. Suruh belok kanan, oke. Sini belok kanan ya. Oke, belok kanan. Suruh belok kiri, oke. Astaga. Sini belok kiri katanya. Oke, belok kiri. Oke. ...300 meter belok kiri. Siap bos, siap. Sampai gelap nih, wih. Moga-moga baterainya kuat ya para juragan dan juraganwati. Ini sudah napas-napas terakhir kayaknya nih.
Belok kiri. Kiri 2 kali katanya. Oke. Oh, masuk komplek. Belok kiri lagi katanya. Lian Parsel sabar dong. Sabar dong. Jalannya sempit. Jangan comot semua jalan. Udah jam 6, hampir 3 menit lagi. Belok kanan. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu.